Tahu nggak Nas? Ada bawang jagung harganya 70.000. Percaya nggak lo? Mana ada bawang jagung tuh paling berapa sih? 2.000, 5.000 lah paling mahal. 70.000. 70.000 ya segede apa Mana tuh bawang ada? jagung? Segini 70.000. Ada Nas, itu ada di negara tetangga kita Nas. Tapi untung nggak di Indonesia. Untung nggak di Indonesia. Untung kan Indonesia ya, kalau di Untung Indonesia digebukin tuh yang jual 10.000. Segini misalkan 70.000. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kenalin gua Sari sama Gua partner Anas. gua Anas. Saat ini kita ada di ruang kata kita. Kata kita Program baru di rekreasi. Tonton sampai habis. Kalau tadi bahas bawang jagung, kebetulan lagi lapar-laparnya nih, lapar banget saya. Lagi. Ada nggak sih masakan orang tua lu gitu Mbak yang paling lu kangenin gitu? Masakan nyokap gua yang paling gua kangenin dan lebih kangen lagi ketika nggak ada ya, karena nyokap udah nggak ada 2018. Jadi masakan yang paling gua kangenin ya semua masakan nyokap gua yang dibuat dengan tangannya gitu. Jadi apa ya, dari soto ayam, dari nasi liwet, kemudian dari apa namanya yang sesederhana sop bening gitu, sayur bening itu kan masakan dari zaman gua kecil gitu, kayaknya Enak enak banget. ketika Maksudnya, dimasak sama ibu tuh jadinya tuh enak banget semua gitu loh. nyokap lu bisa banyak menu gitu, lu bisa milih banyak. mah. Iya, Bu mau masak ini dong, Bu Iya. mau masak ini. Bisa aja dia mah. Orang tua kita masak, kalau kita liatin suka masukin bumbu ya nggak tahu takarannya berapa gitu, kayaknya pas jadi enak banget Enak rasanya, banget, sumpah. iya. Enak banget. Cuman nyokap gue pernah masak rendangnya tapi bukan warna coklat, warnanya kuning. Nah itu agak-agak ini ya, agak-agak beda. Ya enak, rasanya enak, cuman ada manisnya sih, pedes, tapi masakan yang selalu nyokap gue masak itu pasti pedes gitu kan. Lu ada nggak sih Mbak kayak kenangan di dapur masa kecil bareng nyokap lu khususnya kan? Ada nggak tuh kenangan-kenangan yang bikin lu inget sampai sekarang gitu? Bikin inget dan berbekas sampai sekarang itu, gue dulu waktu kecil mungkin entah gue pecicilan atau mau bantuin nyokap gue, jadi gue kesiram air sayur bening itu Nas gitu, jadi sampai berbekas dan jadi keloid ya. Ya dulu namanya anak kecil kayaknya Iya sih. ini apa mau nuangin atau mau apa gitu loh. Itu apa namanya, itu yang berkesan dan berbekas sampai sekarang. Terus masakan nyokap gue lain yang apa ya? Jadi ini favorit nggak hanya gue sih, favorit semua orang yang datang ke rumah nyokap gue itu adalah ketika Lebaran itu dia masak ketupat dan kawan-kawannya itu loh Nas. Itu aduh kayaknya nggak pernah failed. Maksudnya enak semua gitu loh, bahkan Gue bisa ngebayangin sih emang. iya, ketupat, opor, sambal goreng ati, Enak kemudian banget itu. iya. Kalau lu tadi bilang rendang, kalau gue semur. Karena kita Jawa ya, jadi semur daging manis ya, semur gitu. Kalau lu apa Nas? Kalau gue hal yang paling berkesan di dapur ya waktu gue kecil, ya diomelin doang. Karena mungkin gue laki-laki kali ya, paling kayak cuma bisa ngerecokin bukan ngebantuin gitu. Kayak nyokap lagi masak apa, terus ada pisau nganggur, ada sayuran ya potong-potong, kayak iris lah jarinya berdarah, udah. Mungkin niatnya mau bantuin tapi ya itu tadi ya, karena belum terampil megang pisau gitu. Sekarang akhirnya ngerasain bahwa kayaknya kita tuh emang harus bisa masak deh. Gue denger ada bawang jagung 70.000 itu gue sakit hati banget sih Nas. Maksudnya gue tahu harga jagungnya, gue tahu harga bumbu-bumbunya, masaknya juga tahu. Masa bawang jagung 70.000 gitu ya. Kayaknya udah deh, kayaknya better kita semua nih maksudnya harus tahu cara masak di dapur deh gitu loh. Jangan nyepelein gitu. Oh iya benar, kalau nyepelein. masakan orang tua mungkin ya emang penting banget gitu kan. Apalagi buat kita yang ngerasa misalkan nyokap masak gitu terus kita komen taunya kayak cuma makan terus komen. Nggak enak nih rasanya, keasinan nih, kemanisan nih gitu kan ya. ya apa ya? Ya mungkin harus lebih menghargai lagi sih masakan orang tua gitu. Bayangin aja nyokap lu misalkan bikin bawang jagung gitu,
Coba kalau nyokap lu jual 70.000 sama lu mau beli? Itu. Jadi gitu. Iya, Kita harus lebih bisa harus menghargai lebih menghargai gitu ya. masakan Dan makanan lah ya, khususnya apapun makanannya gitu. masakan ibu dan itu jadi warisan yang kita juga bisa turunin ke anak Ya, cucu anak-anak kita. cucu kita nantinya Iya, gitu. dan itu yang paling berkesan sampai sekarang. Kalau maksudnya mungkin masakan ibu kayaknya obat rindu gue deh gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa niru ya rasanya Benar, gitu. benar. Kalau kita udah coba-coba tetap nggak enak ya Emang belum ininya. emang belum bisa berarti, bisa gitu. Atau ada yang salah bumbunya mungkin gitu. Kalau ibu masak nih kita wajib siaga kayak gitu. Lu harus ada nggak sih Mbak? Kayak nyokap lu masak nih, lu harus di sampingnya kalau lu nggak ada di dapur gitu misalkan, nyokap lu bakal teriak lah, manggil gitu, Sari sini bantuin gitu. Atau ya udah biasanya nyokap masak aja sih. Iya. Nyokap gue termasuk ibu yang enjoy di dapur ya, tapi ketika Butuh bantuan emang lah, gitu. butuh bantuan ya gue pasti akan standby gitu, akan bantuin dia. Karena yang namanya masak tuh yang paling lama adalah ini prepnya, jadi yang motong segala macem gitu. Jadi itu yang kayaknya perlu bantuan banget tuh gitu loh, ketimbang udah di kompor nyemplung kayaknya lebih lama kita persiapan ngupas dan motong sih gitu. Itu yang biasanya nyokap gue minta bantuan. Nyokap gue sih ya, kalau nyokap gue tuh nggak, justru malah gue kayak nggak usah main di dapur lah gitu mungkin ya. Mungkin kalau anak laki-laki, gue dulu dididiknya zaman dulu ya seperti itu gitu loh. Mungkin karena gue punya kakak perempuan, paling ya nyokap gue masaknya sama kakak perempuan, sama kakak gue gitu loh. Dan gue baru sadar nih, masakan dulu pas kecil tuh mungkin yang lain juga ada yang pernah ngerasain kali. Masakan orang tua kita tuh, masakan ibu kita enak banget rasanya. Pas kita dewasa gitu kita baru sadar enak, bahwa itu rasanya enak banget sih. Nggak ada yang bisa ngalahin deh masakan restoran semahal semewah apapun, masakan ibu kita pasti tetap nomor satu gitu. Itu menurut gua pribadi ya, nggak tahu kalau menurut benar. Setelah dewasa kan kita udah ketemu sama macam-macam rasa gitu ya. Terus setelah kita inget lagi bahwa kayaknya enakan masakan nyokap gue deh gitu. Maksudnya bukannya mau ngebanding-bandingin gitu, tapi lebih ke mungkin di alam bawah sadar kita udah terbiasa dengan taste-nya yang di rumah gitu loh. Jadi itu ngerasanya ya itu enak, itu kayak standar rasa kita tuh udah begitu gitu. Ya walaupun memang makanan yang tadi gue bilang kayak di restoran mewah lah, atau di rumah makan yang kelas menengah atas, atau ya mungkin makanan-makanan yang udah terkenal lah gitu, pasti memang rasanya memang enak gitu loh. Cuman kalau di compare ya, tanpa menjatuhi pihak lain, pihak manapun gitu ya, tapi masakan orang tua tuh lebih relate gitu kan, lebih dan pas. bahan-bahan yang dipakai kayaknya dulu tuh masih original semua. Iya, otentik gitu. Misalnya bumbu dapurnya memang beneran dari bumbu-bumbu asli. Kalau sekarang kan mungkin udah banyak sasetan yang instan gitu kan, segala macem gitu. Jadinya mungkin ya di mulut tuh rasanya nggak fresh gitu, atau beda lah gitu, beda. Dan nyokap gua dulu kalau bikin sambal itu sukanya diulek. Iya. Nggak suka pakai blender gitu. Enakan diulek rasanya. Mungkin karena goyangan nguleknya. Iya. Atau masaknya kalau lagi gerah keringetan, itu yang kayaknya yang bikin enak. Itu lain lagi tuh, asinnya beda. Nah kalau masakan favorit lu apa, Nas? Masakan favorit lu yang dimasak ibu lu? Zaman gua kecil sih masakan favorit gua ya, yang pasti bukan ikan bandeng. Tapi ikan bandeng gua suka dulu pas kecil. Sekarang gua nggak suka ikan sama sekali memang. Kenapa? Karena udah keseringan dijejelin. Enggak. Bandeng. Mungkin kalau sekarang gitu lebih ke, gua bukan gimana ya sama yang suka ikan gitu. Cuma memang kalau gua pribadi makan ikan suka ke itu loh, tulangnya. Gua nggak bisa ketulangan gitu. Ada satu lagi, sorry. Apa lagi? Jengkol. Oh iya, gue lupa. Jengkol. Karena gue memang orang Betawi gitu ya. Nyokap gue kalau masak jengkol tuh enak banget sumpah. Jengkolnya diapain, Nas, kalau boleh tahu? Gue nggak ngerti namanya diapain ya.
pokoknya nyokap gue cuman kayak digoreng, terus pakai garam itu yang satu, yang tipe nomor 1 tuh. Ada lagi yang kedua tuh digeprek. Digeprek terus kayak pakein cabai, terus sama mungkin lada kali ya, sama bawang gitu, udah itu enak banget semua. Udah sih itu, jengkol. Kalau pete gue nggak suka. Bumbunya sederhana ya. Sederhana banget, tapi itu enak. Makan pakai nasi hangat tuh, wah enak banget. Kalau gue, makanan favorit gue yang dimasak nyokap gue adalah nasi liwet. Karena nasi liwet itu apa ya, isinya tuh banyak lah. Kalau kayak tumpeng tuh kan menu tumpeng terus lauknya banyak. Nah ini juga nasi liwet tuh lauknya banyak ternyata gitu loh. Jadi ada opornya, ada sambal goreng kreceknya, ada sayur labunya, ada semurnya juga gitu. Nah terus kalau disuruh milih satu kayaknya susah karena banyak banget nih yang gue senengin dari masakan nyokap. Iya, gitu. kalau gue ngebayangin nyokap gue sama nyokap lu kayaknya lebih expert nyokap lu dan masak. Menunya banyak banget. Menunya banyak banget karena dia apa ya, nyokap gue tuh ya itu tadi ya, mungkin karena faktor sebagai kepala keluarga juga di usia muda dan dapur menjadi kantornya dia tanda kutip, jadi dia harus mengasah skill sebaik-baiknya gitu. Memang basicnya memang dia jago masak gitu, cuman ketika jadi usaha kan wah ini kurang ini. Jadi dulu juga nyokap walaupun jago masak, dia juga kursus masak juga Nas gitu, kursus masak juga gitu. Jadi akhirnya tapi memang spesialisasinya dia tuh masakan Jawa gitu. Jadi tadi tuh kayak nasi liwet, nasi tumpeng lah, terus yang favorit orang-orang juga itu ada namanya ayam panggang Klaten. Waktu itu sih belum banyak ya di Jakarta gitu, belum banyak di Jakarta. Gue baru denger malah ayam panggang Klaten. Jadi ayam panggang tapi bumbunya tuh bumbu santan gitu. Jadi itu medok banget deh. Jadi ayam dikasih kuah gitu. Ayam dibumbuin ayam gitu. Panggang. Ayam panggang dibumbuin tapi pakai santan, nah terus dibakar gitu loh. Jadi proses masaknya panjang gitu loh. Jadi diungkep dulu pakai santan, pakai bumbu-bumbu bumbu-bumbu Jawa lah itu, terus baru dipanggang gitu. Jadi memang masakan Jawa tuh kan boleh dibilang masakan mungkin masakan Indonesia ya, boleh dibilang masakan yang dimasaknya lama gitu loh. Jadi nggak yang sebentar. Nah itu mungkin yang butuh kita tahu prosesnya. Butuh effort lebih di situ gitu. Dengarkan kata kita dan temukan kembali rasa rumah yang tak pernah hilang. Masakan ibu, cerita, rasa, dan rindu. Hanya di Rekreasi Official. Enjoy!